Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furqon Padilah. Saya ingin menjelaskan hukum adat tentang harta perkawinan. Pengertian hukum adat harta perkawinan menurut para ahli. Menurut hukum adat yang dimaksud harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan. Harta hibah bisa disebut juga. Harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan. Sedangkan menurut Terhar dapat dipisah menjadi 4 macam. Pertama, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan. Kedua, harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau juga dalam masa perkawinan. Ketiga, harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama. Keempat, harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan. Pembahasan harta perkawinan menurut hukum adat di berbagai daerah Nusantara. Konsepsi di beberapa daerah mengenai harta bersama adalah segala kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung, termasuk harta bersama. Selama suami istri tersebut sama-sama bekerja untuk keperluan soma atau yang bisa disebut juga rumah tangga, lingkup pengertian bekerja itu pada akhirnya semakin luas dan kabur. Sehingga seorang istri yang bekerja di rumah saja untuk memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga sudah dianggap bekerja juga. Sehingga dalam hal ini semua kekayaan secara konkret diperoleh suami menjadi harta bersama. Ini adalah suatu yang wajar, sebab meskipun pihak istri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta tersebut, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga, itu pihak suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran bekerjanya, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Penyebutan harta bersama suami dan istri berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Di Minangkabau, harta bersama disebut dengan harta suwarang. Di Kalimantan disebut dengan barang perpantangan. Di Bugis disebut dengan cakara. Di Bali disebut dengan druwe gobro. Di Jawa disebut dengan barang gini atau gonogini. Dan di Pasundan disebut dengan guna kaya, barang sekaya, campur kaya atau kaya rojem. Di beberapa daerah terdapat pengecualian terhadap harta bersama tersebut. Seperti di Aceh, penghasilan suami menjadi pribadinya sendiri apabila istrinya tidak memberikan suatu dasar material, misal yang berbentuk suatu kebun atau suatu pekarangan kediaman bagi keluarga atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan. Sementara di Jawa Barat, apabila pada saat perkawinan istri kaya sedangkan suami miskin, perkawinan nyalindung atau kagelung yang bisa disebut juga itu, maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinannya menjadi istri sendiri. Adanya harta bersama dalam perkawinan merupakan gejala umum dan telah menjadi asas umum dalam hukum adat. Seiring dengan pertumbuhan somah suami dan istri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat yang semakin kuat di dalam masyarakat, yang menggeser kedudukan dan pengaruh keluarga besar atau kerabat dalam masalah harta perkawinan. Pembagian harta bersama berdasarkan hukum adat. Tidak ada keseragaman dalam
hukum adat mengenai tata cara pembagian harta bersama. Namun demikian menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau istri masing-masing mendapat separuh dari harta bersama. Mengenai pembagian harta bersama, beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan, yaitu suami mendapat 2/3 dan istri mendapat 1/3. Asas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut asas gendong sakpikul. Tata cara pembagian seperti ini juga dikenal di Pulau Bali berdasarkan asas sasuh sarembat. Demikian juga di Kepulauan Banggai terdapat asas 2/3 dan 1/3 tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya asas sakgendong sapikul dan sasuhun sarembat dalam pembagian harta bersama makin lama makin lenyap. Jika suatu pihak meninggal dunia, maka lazimnya semua harta bersama tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup, dan dia berhak untuk menggunakan harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya. Tetapi dalam hal sudah tersedia secara pantas jumlah harta yang diambil dari harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya, maka kelebihannya dapat dibagi oleh para ahli waris. Kalau terdapat anak, maka anak itulah yang menerima bagiannya sebagai barang asal. Sedangkan kalau tidak ada anak, maka sesudah kematian suami dan istri yang hidup lebih lama, harta bersama tersebut dibagi antara kerabat suami dan kerabat istri menurut ukuran pembagian yang sama dengan ukuran pembagian yang digunakan suami istri seandainya mereka masih hidup serta membagi harta bersama tersebut. Jadi kesimpulannya, kedudukan hukum harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 134 mengatakan bahwa harta benda bersama merupakan harta yang dihasilkan dari suami atau istri selama perkawinan. Dengan demikian harta benda punya hak masing-masing, tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa untuk digabung. Kedudukan harta benda dalam KUHP Perdata sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1499 sampai 223 KUHP Perdata. Dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga. Jadi gitu aja penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.